Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you will join us and the world will live as one. Respon cepat ini patut diapresiasi karena mencerminkan keberpihakan pemerintah pada kepentingan rakyat. Namun akan lebih baik jika langkah-langkah tersebut merupakan hasil dari perencanaan matang dan cermat sehingga menjadi bagian dari kinerja reguler pemerintah. Kedepan, rakyat tentu mendambakan agar masalah-masalah lain yang berada di luar kemampuan mereka dapat diselesaikan pemerintah dengan cepat. Tugas kita bukan hanya membicarakan harapan rakyat, tetapi juga mewujudkannya. Pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya harus senantiasa mawas diri, sebab kekuasaan sejatinya adalah untuk melayani, membantu, dan memberdayakan rakyat. Kekuasaan bukan untuk menakuti rakyat, melainkan untuk menyelesaikan urusan rakyat, meskipun seringkali urusannya rumit, ibarat cinta segitiga antara aspirasi, anggaran, dan aturan. Namun, serumit-rumitnya cinta segitiga itu selalu ada saja jalan untuk menemukan solusi yang terbaik bagi bangsa dan negara. Walaupun kadang terasa pedih, kadang patah hati, tetapi ya kita harus move on. Hadirin sidang yang saya hormati dan muliakan. Hari ini kita dihadapkan pada ketegangan dan konflik geopolitik, perang dagang, krisis iklim dan energi, ketimpangan ekonomi dan yang semakin tajam, disrupsi teknologi, serta pergeseran kekuatan global. Indonesia, seperti banyak negara lainnya, berada di dalam pusaran global tersebut. Karena itu, kita harus memiliki pijakan yang kokoh dan arah yang jelas dalam memenangkan kepentingan bangsa dan negara. Kita memerlukan pondasi kedaulatan, kemandirian dan kebangsaan agar kita mampu berdiri tegak di tengah perubahan dunia tanpa kehilangan cita-cita dan jati diri bangsa. Pondasi kedaulatan tidak hanya berarti menjaga batas wilayah, tetapi juga memastikan arah kebijakan luar negeri dan ekonomi nasional ditentukan secara mandiri. Dalam dunia multipolar saat ini, Indonesia harus menempatkan diri secara strategis untuk memperjuangkan kepentingan nasional di forum-forum internasional, mulai dari isu lingkungan, ekonomi, geopolitik, perdagangan global, hingga tata kelola dunia yang lebih adil. Memperkuat pondasi kemandirian bukan berarti menutup diri dari dunia, melainkan membangun kekuatan domestik agar tidak rapuh menghadapi tekanan eksternal. Kemandirian ini menuntut langkah nyata, membangun kemandirian pangan, energi, manufaktur, dan teknologi strategis. Kemandirian nasional bukan sekedar soal infrastruktur dan modal, tetapi juga kualitas manusia yang menggerakkannya. Karena itu, investasi pada pendidikan, penguasaan teknologi, dan pembangunan karakter bangsa menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi kemandirian. Dalam pembangunan sumber daya manusia nasional, kita tidak boleh mengabaikan fakta bahwa setengah dari potensi bangsa Indonesia adalah kaum perempuan. Data Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2024 menunjukkan 49% penduduk Indonesia adalah perempuan. Dalam era pembangunan inklusif, keberadaan
dan kontribusi perempuan harus ditempatkan bukan hanya dalam kerangka hak azazi manusia, tetapi juga sebagai prasyarat keberhasilan pembangunan nasional. Hakikat pembangunan adalah membebaskan manusia dari belenggu ketidakadilan, kemiskinan, dan ketertinggalan. Karena itu, laki-laki dan perempuan harus sama-sama terbebas dari belenggu tersebut dan sama-sama meraih kesejahteraan. Bukan hanya laki-laki saja atau perempuan saja, tetapi laki-laki dan perempuan yang harus sejahtera. Saat ini, keterwakilan perempuan di DPR RI periode tahun 2024 sampai 2029 mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, yaitu sekitar 21,9% atau 127 dari 580 anggota DPR. Ini adalah kemajuan yang patut diapresiasi. Namun masih jauh dari target ideal minimal 30% keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, sebagaimana semangat afirmasi kesetaraan gender dalam politik Indonesia. Suara perempuan adalah nada asli yang ikut membentuk simfoni kehidupan bangsa. Tanpa nada itu, imagine all the people sharing all the world. Begitulah seharusnya kita membayangkan tempat di mana perempuan dan laki-laki berbagi ruang, berbagi kuasa, dan berbagi tanggung jawab untuk kemajuan bersama. Perempuan juga berhak menduduki jabatan publik dan negara di semua tingkatannya. Pondasi berikutnya yang tak kalah penting adalah membangun pondasi kebudayaan. Kebudayaan bukan sekedar menjaga warisan masa lalu, melainkan juga sebagai upaya memperkuat jiwa kolektif yang menyatukan dan memberi arah moral bagi bangsa kita. Di tengah derasnya arus globalisasi nilai dan budaya asing, identitas bangsa kita tidak boleh luntur. Nilai-nilai luhur Pancasila, semangat gotong royong, serta Bhinneka Tunggal Ika adalah modal sosial terbesar yang kita miliki. Kita juga menghadapi tantangan terbesar yang berasal dari dalam diri kita yang harus kita taklukkan demi membangun kekuatan nasional yang kokoh dan berkelanjutan. Seperti yang pernah diingatkan oleh Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Di satu sisi, rakyat kita dengan segala keterbatasannya memiliki etos kerja yang luar biasa. Petani, nelayan, buruh, guru, ojek online, TNI, Polri, ASN, tenaga kesehatan di pelosok-pelosok negeri, mereka semua bekerja keras tanpa kenal lelah. Namun di sisi lain, kita menghadapi kenyataan pahit. Sebagian kecil masyarakat dengan segala kelebihannya justru mengeksploitasi rakyat dan sumber daya alam melalui praktek bisnis yang manipulatif, bisnis ilegal, tambang ilegal, judi online, narkoba, penyelundupan, dan lain sebagainya. Keuntungan mereka sudah melampaui batas rasionalitas ilmu ekonomi dan nilai peradaban. Presiden Prabowo Subianto menyebutnya dengan istilah tajam, serakah nomik. Sebuah perilaku serakah yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini adalah persoalan serius yang harus kita hadapi bersama. Menghadapi tantangan ini, kita membutuhkan pendekatan yang komprehensif, meliputi politik, ekonomi, hukum, budaya, dan komitmen bersama seluruh elemen bangsa. Kita perlu menjalankan
transformasi ekonomi dan keadilan sosial yang nyata, penegakan hukum yang tegas dan tidak pandang bulu, serta kerja kolektif dalam mewujudkan transformasi nasional. Dengan kebersamaan dan tekad bulat, kita yakin bahwa kita mampu memperkuat fondasi nasional yang akan menjadi kekuatan demi mewujudkan Indonesia yang adil, maju dan berdaulat. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, tahun 2045 akan menjadi tonggak bersejarah saat Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaan. Perayaan ini bukan sekedar momentum ulang tahun, tetapi juga menjadi titik awal dari Indonesia emas, sebuah era kejayaan dan kemajuan bangsa yang kita impikan bersama. Pada tahun 2045, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 324 juta jiwa, menjadikan kita negara dengan populasi terbesar ke-6 di dunia. Lebih dari itu, sekitar 70% penduduk berada pada usia produktif. Ini adalah peluang besar yang harus kita manfaatkan secara optimal. Kita memiliki 20 tahun untuk menuju tahun 2045. Namun, jika kita melihat perjalanan 20 tahun terakhir, sejak tahun 2005 hingga 2025, kita dapat melihat kemajuan yang signifikan, tetapi juga masih banyak pekerjaan besar yang belum selesai. Pilar-pilar kemandirian nasional seperti pangan, energi, dan manufaktur strategis belum sepenuhnya menjadi kekuatan bangsa. Layanan dasar publik masih belum memuaskan dan demokrasi kita masih memerlukan transformasi mendalam, terutama dalam sistem partai, pemilu serta pemberantasan korupsi. Ini menunjukkan bahwa waktu 20 tahun bukanlah waktu yang panjang untuk pembangunan sebesar dan sekompleks Indonesia. Jika kita terus berjalan dengan pola pikir dan sistem kerja lama, mimpi Indonesia emas 2045 hanya akan menjadi fata morgana yang indah tapi tak pernah akan terwujud. Kita masih memiliki waktu yang sangat berharga untuk melakukan langkah yang terbaik agar saat tahun 2045 tiba, kita tidak hanya merayakan 100 tahun kemerdekaan, tetapi kita benar-benar hidup di Indonesia yang maju, adil, makmur dan berdaulat. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini telah bekerja keras menata pembangunan nasional agar tetap berada di jalur yang tepat menuju cita-cita tersebut. DPR RI melalui fungsi konstitusionalnya sebagai mitra konstitusional pemerintah akan selalu ikut memastikan bahwa Indonesia menempuh jalan yang tepat untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Hadirin sidang yang saya hormati dan muliakan, mari sejenak kita renungkan bersama. Ketika kita menatap wajah anak-anak di desa dan kota, terdengar suara riang mereka yang penuh harapan, tanpa tahu apa yang mereka hadapi di masa depan. Mereka percaya bahwa masa depan yang cerah adalah hak mereka tanpa syarat. Kepercayaan inilah yang menjadi amanah terbesar bagi kita semua, panggilan anak cucu kita, agar kita mewariskan negeri ini dalam keadaan yang lebih baik daripada yang kita terima. Hari itu bukanlah hari ini. Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa kita masih memiliki waktu untuk menunaikan panggilan sejarah, untuk membuat kebijakan hari ini yang akan menjamin masa depan Indonesia yang cerah, bermartabat dan hebat. Mari kita jalankan amanah ini dengan tekad yang kuat, dengan kerja keras tanpa henti dan melayani rakyat dengan sepenuh hati. Jangan biarkan rakyat menunggu, karena setiap hari adalah kesempatan untuk memperbaiki dan membangun Indonesia. Dengan semangat itu, kita akan sampai di era Indonesia Emas 2045, bukan sebagai sekedar harapan, tetapi sebagai kenyataan yang akan kita raih bersama. Hari itu bukanlah hari ini. Kita masih memiliki kesempatan untuk menciptakan masa depan Indonesia yang lebih baik.
Indonesia emas bukanlah mimpi semu, melainkan janji luhur yang kita perjuangkan bersama. Dirgahayu ke-80 Republik Indonesia, Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa untuk Indonesia bahagia. Merdeka! 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 Saudara Presiden dan Saudara Wakil Presiden, hadirin peserta sidang yang terhormat. Marilah kita memasuki agenda selanjutnya, yaitu pidato Presiden Republik Indonesia tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan dalam rangka hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2025 di hadapan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD